Nah, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Korea TGM. Hari ini Teddy akan melakukan penyemprotan. Biasa di awal musim hujan harus dilakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan inilah yang sangat penting kawan-kawan. Karena apa? Pada saat awal musim hujan, tanah menjadi basah, lembab, dan ada kemungkinan itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Di samping itu adalah pucuk-pucuk yang saat ini sedang mulai terubus, itu yang harus segera kita antisipasi agar tidak dimakan hama, termasuk jangkrik, belalang, dan binatang-binatang lain, ulat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita harus lakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan ini kawan-kawan, apa saja yang kita lakukan atau yang kita komposisikan, itulah yang akan kita bahas nanti di belakangan. Tapi saat ini adalah kita akan melakukan penyemprotan di beberapa pohon. Nah, ini kawan-kawan, salah satu juga yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan adalah tanaman-tanaman yang seperti ini. Nah, ini kan sedang mau terubus tuh ya. Dan ini harus diantisipasi lebih awal ini agar tanaman atau terubusnya akan aman gitu kawan-kawan. Dan ini yang seperti saya sampaikan, ini juga ada salah satu pohon hasil top working, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu. Ini harus segera juga dilakukan penyemprotan, terutama di pucuk dan di batangnya, karena di batangnya dikhawatirkan takut ada ini. Nah, ini yang dilakukan sama Mas Canto nih. Kita akan lihat ke dekat situ. Nah, ini kawan-kawan ya, sudah besar sekali. Kita akan lihat nanti akan saya postingkan fotonya pada saat saya baru mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu akan saya postingkan ya. Tapi ini yang sekitar 6 bulan yang lalu saya iniin. Ini kita akan deketin. Ini, tapi memang ini ada hujan ini. Nah, ini kawan-kawan lihat nih. Ini. Dan ini udah sebesar kaleng susu nih, kawan-kawan. Dan ini dari bawahnya juga, nah ini dari bekas ininya. Nah ini, nah. Ini ya, nah ini nah. Kan ada titik. Nah, itu bekas daripada top workingnya. Dan hari ini udah sangat besar nih. Kita lihat mungkin sudah 3 meteran nih ke atas tuh. Dan ini mungkin nanti di 1-2 bulan ke depan saya akan adakan pruning kecil-kecilan agar dia terfokus kepada batang gitu. Dengan dahan-dahan yang kira-kira memang banyak cabang akan saya lakukan pruning. Nah, ini yang kita lakukan itu seperti itu kawan-kawan. Kita akan lihat lagi pohon-pohon yang lain yang sedang disemprot sama Mas Yanto. Nih kawan-kawan, salah satu super tembaga saya. Nih juga liatin ini kawan-kawan, bahwa daunnya bermangkok nih. Ya, daunnya bermangkok dan panjang. Tapi ada juga yang lokal itu daunnya bermangkok, kerasnya sama, tapi dia lebih bundar. Dan itu biasanya itu adalah durian matahari itu, kawan-kawan, yang bisa ini seperti yang terjadi di Pak Ketut, karena beliau 10 tahun yang lalu menanam tanda-tanda super tembaga kira-kira gitu. Begitu dipelihara dan berbuah ternyata bukan super tembaga. Nah, itu tadi. Karena memang bagi beliau adalah sebagai salah seorang petani durian sejati, dia tidak mengembangkan pohon itu sebelum dia melihat bagaimana buahnya. Jadi setelah melihat buahnya, dia tentunya akan mengambil langkah lain untuk menanam pohon sesuai dengan varietasnya. Ini kawan-kawan, ini yang saya katakan tadi, ini ada terubus nih, ya. Ini alhamdulillah nih, ini sudah disemprot sama Mas Santo. Dan ini bukan sini saja, ini ada juga yang terubus-terubus lain. Kita akan lihat lagi ke sini. Nah, ini di kebun kopi ya, tapi mungkin tereliminasi nanti kopinya. Nah, ini kan sedang terubus juga. Nah, ini juga sedang terubus. Kita akan lihat tanaman yang lain di sebelahnya juga. Nah, ini kawan-kawan nih. Ini adalah bawor yang saya lakukan sekitar 1,5 tahun yang lalu lah, karena memang kemarin hampir 8 bulan dari 1 tahun ini hujannya hanya beberapa. Kemudian juga saya tidak melakukan penyiraman yang melakukan sirkulasinya, ya, artinya memang hanya alam saja. Kemudian dibantu dengan setiap kali berkunjung ke kebun saya melakukan penyiraman hingga agak sedikit bantat gitu. Tapi pada dasarnya ini sudah begitu ada hujan ini sekitar 1 bulan yang lalu, alhamdulillah nih bongsor sekali nih ya. Nah, ini kawan-kawan nih. Oke kawan-kawan, kita akan bicarakan apa saja yang dipakai pada penyemprotan itu. Kita akan menuju ke Dangau atau ke posko TBK Indah PAM di Batu Tegi.
Nih kawan-kawan, saya telah melakukan ini tadi penyemprotan. Jadi ada beberapa yang saya pergunakan untuk ini ya. Nah ini saya banyak ini. Yang pertama adalah triple XX, itu adalah sebuah perekat. Itu yang sangat penting. Karena memang kalau di musim hujan ini, kalau tidak dilakukan dengan perekat, itu akan mudah begitu ada hujan, itu luntur dari daun-daun itu. Kemudian ini ada obat-obat yang lainnya. Itu adalah ada CBA VIP, kemudian ada Sida, kemudian ada Starban, nih, kemudian ada Sidometrin. Nah ini semua bisa dipergunakan Bapak-Bapak, ya. Karena memang yang penting adalah insektisida. Tetapi memang saya pakai Giplo atau salah satu daripada ini nih ya. Giplo ini adalah fungisida. Karena musim hujan ini harus segera dilakukan dengan fungisida. Saya sih fungisida yang paling sederhana yaitu Giplo dan agak sedikit terjangkau lah kira-kira gitu. Tapi yang penting adalah dari semua yang ada di sini, yang penting adalah yang pertama adalah apapun mereknya adalah yang penting adalah insektisida, kemudian fungisida. Kira-kira begitu. Dua hal itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk perekatnya kita harus lakukan perekat. Apapun mereknya, ini adalah perekat ya. Nih, bahan perekat nih, jelas ya, bahan perekat. Nah itu. Nah, kemudian pada penyemprotan harus dilakukan juga bukan saja dari atas sampai ke bawah, tetapi di baliknya. Di balik daun itu harus dilakukan penyemprotan agar pada saat hujan yang di atas mungkin ada telur, ada segala macam sudah tersemprot, tapi yang di bawah kan ada yang tersisa dan bisa kita semprot dari bawah. Penting sekali untuk dilakukan penyemprotan agar pada saat hujan masih tersisa insektisida yang ada di pohon atau di daun tersebut. Nah itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semata-mata adalah untuk kebaikan, untuk perbaikan, untuk kelangsungan daripada tanaman pohon durian kita. Saya bukan mau mengajari, jauh daripada mau menggurui bapak-bapak sekalian, apalagi yang menonton ini adalah hampir rata-rata adalah orang berpengetahuan dan tentunya telah mempelajari lebih jauh. Tapi ini adalah sebuah dokumentasi yang dilakukan Teddy Kurnia TGM di Kabupaten Tenggamus. Terima kasih kawan-kawan. Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Nah ini Teddy Kurnia TGM dengan wajah baru dan harapan baru. Oke.